Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Yobel. Saya di sini sebagai dosen pengganti dari Pak Topik yang tidak bisa hadir. Nah, hari ini saya sendiri aslinya bukan ahli di linguistik, dulu saya kebetulan kuliah di sastra Indonesia. Saya sendiri dosen dari Fakultas Hukum Ilmu Ilmu Hukum Agraria. Di sini saya diberi tanggung jawab sama Pak Topik untuk mengajarkan mikrolinguistik dari mata kuliah pengantar linguistik umum. Next, linguistik sendiri ada dua cabang, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikro dan makro ini berbeda hanya dari cakupannya ya teman-teman. Di mikro itu lebih kecil, kalau makro itu lebih skalanya sosial yang lebih besar. Lanjut, mikrolinguistik sendiri. Linguistik mikro atau mikrolinguistik hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa atau struktur internal bahasa pada umumnya. Dalam mikrolinguistik terdapat berbagai bidang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Lanjut. Fonologi. Fonologi adalah tataran linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Struktur bahasa yang membahas bunyi bahasa yang terdiri atas fonetik dan fonik. Bisa dilihat sendiri, ini ada dua dari fonologi. Nanti bisa dibahas lebih lanjut saat mata kuliah fonologi. Di sini kita hanya berkenalan dulu ya dengan apa yang dimaksud dengan fonologi itu sendiri. Nah, ini kita kenalan lebih dalam sedikit tentang fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Fonetik dibagi menjadi tiga, yaitu fonetik akustis, fonetik auditoris, dan fonetik artikulatoris. Ketiga, fonetik yang akan dipelajari dalam linguistik adalah fonetik artikulatoris. Tahu fonetik membahas bunyi-bunyi menurut cara dihasilkannya dengan alat bicara. Lanjut, Kak. Nah, ini alat ucap manusia. Ini nanti teman-teman, biasanya sih ini teman-teman masuk di ujian tengah semester ya. Terus juga pasti masuk di UAS kalau ini. Jadi ini harap dihafal semua pelan-pelan hafalnya karena banyak banget. Yang biasanya paling paling fatal itu ada di 1 sampai 10 sih. Lanjut, Kak. Nah, ini nama alat ucap dan bunyi yang dihasilkan. Setiap alat ucap yang menghasilkan bunyi itu ada namanya sendiri-sendiri. Nah, ini seperti pangkal tenggorokan, berarti namanya bunyi laringal dan sebagainya. Nanti bisa dipertajam lagi lah ini. Fonemik bidang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya atau membedakan makna leksikal dalam bahasa tertentu. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat membedakan makna. Nah, ini emang terlihat sangat sulit karena mungkin kalian di SMA kurang belajar. Kalau tahunya bahasa Indonesia itu lebih karya-karya sastranya, lah ini nanti kalian tahu kalau bahasa yang dimaksud itu lebih dalam lagi ya seperti ini. Lanjut, yang morfologi. Morfologi ini terakhir, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata suatu bahasa. Satuan gramatik kajian morfologi adalah morfem dan kata. Satuan gramatik terkecil disebut morfem. Dalam perwujudannya dapat berupa morfem bebas, morfem terikat, dan morfem setengah bebas. Lanjut, Kak. Nah, ini ada morfem dan alomorf. Morfem merupakan nama, label, atau satuan yang diberikan terhadap satuan gramatik terkecil sebuah bahasa. Alomorf merupakan anggota morfem atau varian-varian yang dimiliki oleh sebuah morfem. Mungkin kalau teman-teman ingat kemarin kan sudah dijelaskan sama Pak Iqbal. Tuh, yang pertemuan saya sendiri itu menemani Pak Iqbal. Jadi mungkin di sini hanya
Oh, ini tuh aslinya kayak gitu. Lanjut. Oh, ternyata belum terakhir yang tadi. Yang ini yang terakhir mungkin. Di santai dulu teman-teman. Sintaksis. Sintaksis tata bahasa yang membahas hubungan gramatikal antar kata dalam tuturan. Sintaksis adalah bagian linguistik yang membahas tentang kalimat. Wilayah kajian sintaksis adalah frasa, klausa, kalimat. Jadi itu lebih ke sana. Lanjut. Nah, ini fungsi. Fungsi sintaksis utama adalah bahasa dalam predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Mungkin ini teman-teman sudah tahu ya di SMA. Tapi ya ini yang namanya sintaksis. Terus kategori sintaksis disebut juga kelas kata, yaitu verba, kata nomina, adjektiva, adverbia, kata tugas, dan lain-lain. Perannya, pelaku, perbuatan, sasaran, peruntung, pengalam, atribut, lokatif, dan instrumental. Nah, ini nanti bisa dikembangkan lagi ilmunya nanti waktu teman-teman lanjut. Nah, ini contoh analisis. Kalimat Farida menunggu adiknya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Ini kan sudah belajar di SMA, terus kemarin juga sudah diajarkan. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit sama Pak Topa di pertemuan kedua, ini kan pertemuan ketiga. Ya seperti ini, tidak ada bedanya. Lanjut. Duh, ternyata belum berakhir teman-teman, masih ketemu sama semantik. Semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Semantik, bagian linguistik yang mempelajari makna bahasa. Semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu sema, tanda atau lambang. Jenis-jenis maksud. Maaf teman-teman. Ada makna leksikal, makna denotatif, makna gramatikal, makna konotatif. Ya bisa dibaca sendiri teman-teman supaya lebih lebih afdol. Lanjut. Nah, ini ada pergeseran makna dan perubahan makna. Ini sangat penting sekali untuk dicerca. Lanjut Kak. Nah, ini selesai. Terima kasih. Mungkin kalau ada kurang atau mungkin ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan sama saya karena memang saya sendiri kurang begitu mengerti, cuma tanggung jawab aja. Terima kasih.